berdebat secara terbuka, menerima pendapat, mendengarkan pendapat, dan kemudian menyanggah pendapat dengan data. Sama-sama itu adalah hal yang lumrah dan menjadi kewajiban. Maka bersiaplah. Jadi boleh dibilang permainan playing victim ini adalah pengakuan bahwa di dalam debat ini jagoannya nggak maksimal. Ketika persoalan tersebut dipertanyakan, kemudian ada salah satu yang merasa kemudian tidak bisa melakukan jawaban dengan baik dan tepat, maka dramatisasilah yang dimunculkan. Ya, ketemu lagi dalam program Gerak-Gerik dari Gerak 98 Channel, di mana setiap gerakan tentu ada yang bergerik. Dan bersama saya Ignatius Indro, dan kita akan ngobrol-ngobrol ini tentang dramatisasi pasca debat ketiga. Dan kita telah bersama Lambok. Apa kabar, Bok? Sehat, baik, dan selalu ceria. Ceria. Ya, Bok, ini dramatisasi jelas pasca debat ini tampaknya banyak banget nih. Ada yang nangis-nangis, ada juga yang ngomong pinter atau goblok. Itu gimana menurut lo? Ya, ini demokrasi lah. Ya, itu yang pertama, demokrasi. Demokrasi yang lahir dari rahim peristiwa 98. Jadi mungkin masyarakat kita nggak biasa aja soal debat ya. Tapi walaupun sebenarnya kan di tahun 2014 dan 2019 dalam proses debat calon presiden itu sudah terjadi. Pilkada juga ya? Pilkada juga sering, dan itu menurut saya jauh lebih keras dibandingkan dengan debat terakhir ya, debat ketiga terakhir. Jauh lebih keras dan jauh lebih tajam gitu ya perdebatannya. Tapi pada prinsipnya kan sebenarnya itu hal yang biasa dalam demokrasi. Kita kan, masyarakat juga butuh tahu kan bagaimana calon presidennya melihat, menanggapi, dan kemudian memberikan jawaban ya terkait dengan persoalan-persoalan yang dibuka, yang tentu masalah-masalah tersebut kan sudah disebutkan dan sudah dibatasi dalam konteks oleh KPU tersendiri. Ya, ini kan soal bagaimana melakukan dan menutup apa yang kurang pada debat, sehingga kemudian dibuatlah dramatisasinya yang berusaha untuk bisa menutupi apa yang kurang di dalam debat. Seperti itulah ini. Bisa dibilang gimmick-gimmick itu berusaha playing victim nggak sih? Jadi ginilah, kan kalau kita ngomong soal playing victim gitu ya. Nah, ini playing victim ini kan hal yang pernah terjadi. Iya. Kemudian memenangkan seseorang pada saat pemilu yang lalu ya. Soal playing victim. Kita juga mengetahui dan kita juga merasakan ya, Bro. Ya, konsepnya kan begini, samalah kita sebagai aktivis lah dari zaman mahasiswa dahulu. Sebenarnya konsepnya dalam konteks pemilihan presiden itu kan ada 3 hal. Alat pikirnya ada 3. Pertama adalah soal rekam jejak, kedua adalah soal personalitinya, dan kemudian soal bagaimana program yang kedepannya. Jadi ini 3 alat pikir nih, 3 alat pikir yang selalu dulu kita belajar pada saat mahasiswa kalau kita mau jadi kepemimpinan, baik itu kepemimpinan di level kampus atau level antar kampus ataupun level intra kampus. Hal biasa ketika kemudian kita mau jadi pemimpin, maka dipertanyakanlah personality kita, ditanyakanlah rekam jejak kita, ditanyakanlah kita mau ngapain ke depannya. Sehingga ya begitu soal bagaimana kemudian masyarakat, sehingga kemudian para pemilih bisa melihat secara lengkap figur, pemahaman, dan kemudian tindakan yang akan menjadi calon orang pemimpin. Jadi kalau kemudian itu dianggap sebagai sebuah serangan dalam konteks personality, saya rasa enggak. Dan bukan cuma enggak, bahkan saya rasa itu wajar. Karena kita ngalaminnya dahulu kan biasa kita ngalaminya di dalam organisasi kampus gitu. Dan itu hal yang wajar ketika orang dipertanyakan, seorang calon pemimpin dipertanyakan personalitinya, ya wajar. Seorang pemimpin dipertanyakan rekam jejaknya,
sebelumnya gitu ya hal yang wajar. Seorang pemimpin dipertanyakan apa yang akan demolog ke depan, itu adalah hal yang wajar. Sehingga kalau kemudian ada yang menganggap bahwa gimmick-gimmick dibuat seperti tadi yang saya bilang adalah untuk menutupi apa yang menjadi kelemahan dalam peristiwa debat yang sebelumnya. Jadi boleh dibilang permainan playing victim ini adalah pengakuan bahwa di dalam debat ini jagoannya nggak maksimal. Secara tidak langsung begitu jadinya. Yeah. Karena playing victimnya adalah seakan-akan ada seorang calon pemimpin yang kemudian dibully kan begitu. Yeah. Padahal kan itu kan bukan soal bully, karena itu bukan ketika dia kesannya seakan-akan dibully, berarti ada sesuatu hal yang kurang pada saat debat tersebut sehingga kemudian ditutupi seperti itu. Ini hal yang biasa kan, hal yang pernah terjadi di Indonesia ketika seorang pemimpin, calon pemimpin di Indonesia dahulu melakukan playing victim seakan-akan dijolimin, seakan-akan disingkirkan atau kemudian seakan-akan dibully lah ya konsepnya di ini. Sehingga kemudian yang terjolimi itu kemudian mendapatkan simpati balik gitu kan. Ini kan soal mencari simpati balik dari apa yang terjadi sebelumnya. Kalau kemarin sebelumnya mendapatkan simpatinya agak cukup rendah gitu dalam konteks debat seperti yang kita lihat dalam beberapa survei, simpatinya jelek, kemudian ya mau nggak mau harus ada yang dilakukan untuk melakukan pengembalian simpati tersebut gitu menjadi tinggi lagi. Konteks dalam konteks pemilu inilah ya seperti inilah pemilu kita. Seperti inilah masih situasi demokratisasi di kita. Tapi kalau kita mau lihat sebenarnya dari tahun 2019-2014 soal apa yang dipertanyakan kan soal yang sudah pernah ditanyakan sebelumnya. Iya. Dan hal yang biasa dan tidak ada juga soal kemudian dramatisasinya tidak seperti selebay inilah kalau bahasanya. Selebay yang kemudian kita alamin dalam 2-3 hari setelah pasca debat ini. Tapi kalau menurut lo playing victim seperti ini masih efektif nggak? Kalau misalnya dibandingkan dengan misalnya ketika SBY bermain playing victim kan dia sukses gitu ya. Ini saat ini berhasil atau? Soal berhasil atau tidak berhasil nanti kita akan lihat di dalam 14 Februari nanti. Tapi yang terpenting itu apakah itu mengedukasi atau tidak? Oh iya. Dalam secara konteks politik, dalam konteks kita berdemokrasi. Nah, menurut saya ini yang harusnya bagi kita gitu ya, bagi kita kalau teman-teman dari gerakan yang dahulu pernah melakukan gerakan reformasi bersama-sama dari teman-teman mahasiswa misalnya, baik itu dimanapun teman-teman hari ini berada, menurut saya itu harus ada edukasi politik bahwa soal melakukan playing victim itu ya tidak benar-benar tidak mengedukasi secara politik dan kemudian secara demokrasi bagi masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau melihat sejarah ke belakang misalnya, tidak ada satupun founding fathers kita itu bicara soal playing victim ketika mereka bertarung dalam konteks menetapkan di dalam sidang BPUPKI misalnya. Tidak ada soal playing victim gitu. Mereka semua bertarung dalam konteks idenya, dalam konteks kemudian bagaimana bayangan mereka Indonesia ke depan. Pertarungan dan perdebatan itu adalah hal yang biasa dalam konteks ide dan dan ide dan harapan ke depan ya Indonesia ke depan misalnya. Nah, kalau kita mau jujur kan dalam pertarungan kemarin, dalam perdebatan kemarin itu ada hal-hal yang sebenarnya cukup menarik untuk kita masuk ya. Maksudnya memberi pencerahan kepada publik. Tapi kan karena soal kata-kata kerahasiaan saja, kemudian itu menjadi tidak terjawab, tidak terbuka dan tidak. Padahal sebenarnya kan bukan soal kerahasiaan, sebenarnya masih pada tataran umum lah. Kalau apa yang kemudian ditampilkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang diselipkan oleh masing-masing calon ya. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika persoalan tersebut dipertanyakan. Kemudian ada salah satu yang merasa kemudian tidak bisa melakukan jawaban dengan baik dan tepat, maka dramatisasilah yang dimunculkan. Tidak ada edukasi politik, jadi menurut saya yang tidak ada edukasi politiknya adalah soal dramatisasinya. Menjadi sangat-sangat tidak ada edukasi politiknya. Jadi kalau tanggapannya adalah bahwa debat kemarin kurang mengedukasi, bagi saya pribadi, kalau kita melihat pasca debatnya malah yang sangat-sangat tidak mengedukasi. Karena apa? Karena soalnya soal kemudian menjadi soal seakan-akan ada orang yang dibully,
Ada calon presiden yang terbuli gitu, ada calon presiden yang kemudian dianiaya dalam debat tersebut. Padahal kan enggak. Itu kan konteks biasa dalam perdebatan. Kalau kita melihat ya, Soekarno tuh macan debat. Ya kan, Tan Malaka tuh macan debat. Muhammad Atta tuh macam Nasir tuh ya macan debat. Gitu. Itu adalah orang-orang yang memang biasa berdebat dengan keras gitu kan. Ketika kita bicara tentang Indonesia, debatnya keras mereka. Kita tahu dalam buku-buku yang pernah kita baca pada saat dahulu itu kan kita bisa melihat dalam sejarah peristiwa-peristiwa sejarah yang kemudian kita sama-sama baca lah sebelum-sebelumnya. Bagi kita ya itu hal yang seharusnya hal-hal yang kalau misalnya kemudian edukasi itu apa yang kurang harusnya masing-masing tim paslon menurut saya menjelaskan soal-soal yang untuk memperkuat pendapat calonnya pada saat itu baru mengedukasi gitu. Sehingga kemudian apa yang kurang dalam debat yang ditampilkan calonnya masing-masing kemudian diperkuat oleh setelah pasca debat. Penjelasannya harusnya modelnya seperti itu gitu. Bukan kemudian menggiring seakan-akan ada seseorang yang dibully. Karena sekali lagi demokratisasi kita bukan demokratisasi drama. Demokrasi yang hari ini kita nikmatin, yang bangsa ini nikmatin, itu hasil dari perjuangan. Bukan setahun 2 tahun gitu perjuangannya. Kita sadar bahwa Gerakan 98 kan tidak hadir pada saat itu saja. Dia punya sejarah di belakangnya, bahkan 10 sampai 20 tahun di belakangnya gitu. Itulah yang kemudian puncaknya aja pada tahun 98 dan kebetulan generasi kita pada saat itu yang melakukan pergerakan di jalanan. Sehingga seharusnya dan sewajarnya kalau kita bilang sebagai semua orang-orang yang pernah dan masih terlibat dalam soal politik, maka tempatkanlah soal demokratisasi ini pada porsi yang benarnya, sebenarnya. Jadi jangan dibawa ke dalam, bahkan direndahkan dalam konteks dramatisasi. Iya, dramatisasi selain playing victim tadi ternyata berlanjut juga dengan istilah yang luar pinter atau goblok gitu kan. Terus satu lagi juga dramatisasi muncul lagi dengan pernyataan dari Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa ini adalah serangan terhadap personal gitu ya saat debat. Menurut lo gimana? Ya itu tadi, kita tahu, itu tadi, kita mengalami sama-sama sebagai seorang aktivis mahasiswa. Kita selalu diajarkan ataupun kemudian secara langsung atau tidak langsung diajarkan dan diedukasi. Pada saat kita melakukan ataupun menjadi seorang aktivis gerakan. Yang kemudian juga menjadi calon-calon di kampus ya. Kita terlibat dalam soal calon. Baik itu kegiatan intrakampus ataupun ekstra kampus. Apa sih? Tinggal pikirnya tadi, personalitinya seperti apa, rekam jejaknya seperti apa, bayangannya dia terhadap persoalan dan bagaimana solusi persoalan tersebut ke depan. 3 poin ini, yang kalau dikatakan inilah yang harus dipertanyakan, inilah harus yang kemudian didebatkan. Berdebat bukan berarti menyerang. Apa yang menjadi pertanyaan, banyak pertanyaan sebenarnya terhadap salah satu paslon itu kan hal yang pernah ditanyakan sebenarnya pada saat dia juga mencalonkan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya dipertanyakan soal apa yang menjadi kebijakan, yang ditanyakan juga soal kebijakan. Toh kebijakan itu juga bukan kebijakan personal harusnya kan. Itu kan kebijakan sebagai kementerian, sebagai seorang menteri, maka itu kebijakan negara gitu. Kebijakan pemerintahan yang dia lakukan pada saat dia memimpin di posisi itu gitu. Kalau itu kemudian dipertanyakan dan kemudian dipertanyakan kenapa, bagaimana, apa, kalau ada pun seperti yang disebutkan oleh salah satu paslon soal target-target yang belum tercapai, kan yang dipertanyakan kan kenapa, bagaimana itu tidak tercapai pada saat dia memimpin. Kan ini kan soal rekam jejak kepemimpinan. Ini kan bukan soal dia seorang personal, tidak bertanya juga soal bagaimana dia memimpin di rumahnya, kan tidak ada pertanyaan seperti itu. Yang adalah pertanyaan bagaimana pada saat dia memimpin, dan dalam konteks kemarin adalah dalam saat dia memimpin sebagai Menteri Pertahanan sampai hari ini. Bagaimana, apa yang, kenapa, dan seperti apa, kenapa tidak tercapai. Kecuali ya memang dia ditanya misalnya bagaimana kau memimpin keluargamu, itu kan hal yang lain. Itulah yang konteksnya pribadi. Tapi kalau konteksnya Kementerian Pertahanan yang dipertanyakan soal, karena konteks dalam debat itu juga soal debat pertahanan kan tentunya. Itu dipertanyakan sebagai seorang incumbent dalam Kementerian Pertahanan, ya hal-hal yang wajar. Kemudian kebijakan-kebijakan dia sebagai seorang Menteri Pertahanan, sekali lagi sebagai seorang Menteri Pertahanan yang dipertanyakan, bukan sebagai seorang misalnya pribadinya sebagai seorang
kepala keluarga atau pribadinya sebagai seorang yang ada di rumah di dalam keluarganya. Jadi bagi saya agak sulit, hal itu harus dipisahkan antara seorang personal ketika dia menjadi pejabat publik tentunya. Jadi kebijakan-kebijakan publik sebagai dia seorang pemimpin publik, ya itulah yang harus dipertanyakan. Dan itu menurut saya konteksnya masih tepat. Dalam pertanyaan-pertanyaan kemarin itu dari pas saling pertanyaan antar paslon masih tepat. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan KPU juga masih soal kebijakan publik, bagaimana mandang ke depan. Jadi kalau dikatakan adalah soal personal, menurut saya enggak ya. Menurut saya enggak. Batas-batas itu tetap ada dari masing-masing paslon, pertanyaan batas-batas itu masih ada. Bahwa ada beberapa hal yang kemudian itu kan menjadi kelihatan ketika ya salah satu paslon yang emosi gitu. Menunjukkan keemosian ya, walaupun secara pribadi berusaha menutupin, kelihatan dari gestur tubuhnya dia menutupin gitu. Tapi kalau melihat permintaan dari Presiden Jokowi yang ingin formatnya debat itu diubah, itu maksudnya gimana tuh menurut lu? Ya Presiden Jokowi kan kalau kita mau jujur kan 2014 menjalani debat yang sama. Iya. 2019 menjalani debat yang sama. Beliau adalah Presiden Jokowi itu adalah orang yang paling sering dibully sebenarnya. Iya. Ya kan? Paling sering, baik itu di medsos ataupun di mana-mana. Tapi dia bisa menanggapi secara personal, mungkin dirinya mampu menahan itu gitu kan. Soal bulian yang ada pada dirinya. Jadi menurut saya ya ini kan konteks ketika salah satu paslon favorit menjadi terdesak aja. Ya. Salah satu paslon favorit terdesak sehingga kemudian ya ada yang kemudian itu melihat kemudian mungkin menjadi tidak efektif, tapi bagi kita yang melihat dari luar itu mungkin tidak efektif saja buat paslon favoritnya. Ini hanya menunjukkan keberpihakan. Ya secara tidak langsung kalau kita bisa menanggapinya adalah hal yang seperti itu. Bahwa ya kalau soal keberpihakan ya itu hal secara manusiawi ya hal yang wajar, tapi yang menjadi tidak wajar adalah ketika jabatannya, ya kan, menjadi tidak wajar kan ketika positioning dia di negara itu ada keberpihakan yang dicegah oleh banyak orang kan ada persoalan itu. Secara pribadi punya pilihan itu hal yang lain, sama seperti kita gitu kan, ketika kita menjabat secara publik maka harus ada batasan-batasan kewenangan yang tentunya diatur oleh undang-undang dan peraturan. Nah, itulah yang harusnya dilakukan dan dilaksanakan menurut saya terhadap seorang presiden ya. Dalam konteks ini Pak Jokowi. Secara presiden ya beliau harus netral karena memang itu secara etika moral dan kemudian mungkin dalam konteks peraturan perundangan kan dia tidak bisa memanfaatkan kewenangannya sebagai seorang presiden untuk mendukung seorang, tapi secara pribadi ya itu hal hak seseorang. Ya. Budayawan Gunawan Muhammad ini di dalam medsos ini mengatakan bahwa kegagalan Prabowo ini karena memang Prabowo tidak memiliki sebagai aktivis organisasi ataupun akademisi. Kalau lo melihat bagaimana pernyataan dari Gunawan Muhammad ini? Ya tentu ada benarnya. Itu yang pertama. Kita harus akui bahwa dalam ketentaraan adalah sistem komando. Pak Prabowo tentu kan punya latar rekam jejak dalam kepemimpinan adalah kepemimpinan di tentara. Apalagi tentara di zaman pada saat itu mayoritas dia kan menjadi di tentara di zaman Orde Baru. Itu rantai komando yang cukup kuat. Seseorang yang mungkin tidak biasa berdebat secara terbuka. Tidak biasa berdebat secara terbuka. Apalagi dalam rantai komando. Saya setuju dengan GM dalam konteks kita tidak bisa dibantah juga latar belakangnya seperti itu kan. Itulah rekam jejaknya, itu latar belakang. Itu yang menjadi latar belakang ketika kita melihat ada gestur yang sedikit agak emosional pada saat kita menonton di TV. Saya kira mungkin itu menunjukkan latar belakang beliau sebagai seorang tentara, Pak Prabowo sebagai seorang tentara. Mungkin yang harus disadari adalah hari ini adalah kita memilih kepemimpinan sipil, ya kan? Kepemimpinan yang demokratis secara sipil
demokratis dan sipil gitu. Itu hal yang biasa dalam perdebatan. Saya kira sebagai seorang presiden dan seorang calon presiden, setiap calon presiden harus menyadari itu, bahwa hari ini Presiden Republik Indonesia itu adalah kepemimpinan yang ditegaskan adalah secara sipil. Kita tidak bisa lagi kembali ke zaman Orde Baru gitu loh. Seorang tentara aktif bisa memimpin Republik ini. Itu clear dalam undang-undangnya. Gitu. Sehingga harus disadari juga bahwa kepemimpinan presiden, ya Presiden Republik Indonesia hari ini adalah kepemimpinan yang sipil dan demokratis. Yang sipil yang dipilih secara demokratis. Jadi kepemimpinan sipil yang dipilih secara demokratis ya harus biasa berdebat di publik, berdebat secara terbuka, menerima pendapat, mendengarkan pendapat, dan kemudian menyanggah pendapat dengan data. Sama-sama itu adalah hal yang lumrah dan menjadi kewajiban. Maka bersiaplah. Kalau mau menjadi seorang calon presiden Republik Indonesia hari ini, bersiaplah menjadi mampu dan siap untuk menghadapi hal-hal yang kemarin ditampilkan seperti itu. Kita masih ada 2 debat lagi kan? Ya. Nah, harapannya agar debat ini ke depannya semakin mengedukasi masyarakat juga, lalu juga debat ini menjadi debat yang berkualitas. Gimana, Bok? Ya, saya kira perlu juga dibuka session yang bahkan mungkin tidak terlampau diatur seperti yang terjadi pada 3 debat sebelumnya ya. Ada session-session yang lebih terbuka sehingga kemudian moderator tuh tidak seperti kayak sipir menjadi wasit yang sangat tegas gitu. Pemandu aja. Ya, pemandu pokoknya ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Padahal sebenarnya apa yang terjadi pada saat debat di tengah itu pada saat Pak Ganjar disanggah oleh Pak Prabowo dan Pak Ganjar melepaskan, ya silakan, boleh yang seperti itu. Itu menurut saya jauh lebih menarik sebenarnya. Saya yakin lah 3 orang ini adalah 3 orang yang tidak akan mungkin juga kemudian berdebat di luar konteksnya. Saya percaya tiga paslon akan melakukan debat secara konteksnya, bahwa kemudian ada yang tidak, bahwa untuk menampilkan apa yang menjadi pengetahuan mereka, apa yang menjadi ide dan program yang untuk ditaruhkan dan kemudian masing-masing didebatkan, sehingga kemudian memunculkan apa yang menjadi keunggulan dan sehingga kita bisa melihat sih keunggulan kekurangan. Bagi saya sih mungkin harus ada session yang sedikit longgar malah. Jadi bukan kemudian dengan peristiwa kemarin kemudian debat menjadi semakin ketat. Menurut saya malah seharusnya semakin longgar sehingga kita bisa melihat bahwa situasional bagaimana calon-calon pilihan masyarakat yang ada ke depan ini bisa menempatkan dirinya, menempatkan personalitasnya, menempatkan pengetahuannya, dan menempatkan harapan dan kedepannya di tengah kita semua. Sehingga kemudian buat masyarakat itu bukan hanya memilih secara perasaannya, tapi juga memilih dengan rasionalitasnya. Nah, jadi harapannya kan sebenarnya pemilihan yang paling baik itu kan adalah soal bagaimana kita bisa memilih secara rasional. Apa program-program yang rasional yang bisa dilakukan. Oke, Bob. Terima kasih udah datang di acara Gerak-Gerik dari Gerak 98. Tos lu ah. Oke, mantap. Sakit. Oke, demikian episode kali ini. Kita akan ketemu lagi dalam episode lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share di media sosial kalian. Bye. Lawan tirani, tegakkan demokrasi.